Selamat pagi, Q-Lovers. Bertemu kembali dengan kami dari nomenklatur baru ini, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Semarang. Alhamdulillah bersama saya Nur Purwoko Witoto dan Mas Ari, kami kedatangan tamu spesial. Ya, tamu spesial jauh-jauh dari Semarang ini, Pak Wahyudi Ivani, sahabat saya. Ya, Pak Wahyudi Ivani ini Kepala Balai Fasilitas Alat Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya. Nah, ini nomenklatur baru juga tadi, makanya agak belibet. Mungkin nanti Pak Wahyudi bisa jelaskan ya. Baik, Selamat pagi Pak Wahyudi dan juga Mbak Lia. Mbak Lia, selamat datang di kantor induk Balai Kekarantinaan Kelas 1 Semarang. Selamat datang sekali lagi. Ini kalau boleh tahu bagaimana perjalanan? Aman Pak, lancar. Lancar Ya. Sempat hujan? Sempat hujan, tapi tidak masalah lah. Tidak masalah. Tidak masalah. Kemarin berarti via tol ya Pak, pakai kendaraan sendiri. Alhamdulillah. Nah ini Pak Wahyudi dan Mbak Lia jauh-jauh dari Surabaya mau ke Semarang nih. Maksud kedatangannya apa? Yang jelas tidak hanya nyari lumpia ya. Nyari lumpia, siap lumpia. Iya, terima kasih Pak Nur. Jadi kami ini berempat dari Surabaya ini jauh-jauh ke Semarang ini sebenarnya pengen belajar, karena apa ya, perubahan tata kelola organisasi yang baru ini membuat kita harus adaptif terhadap perubahan-perubahan ya, terutama karena di kantor sudah ditentukan di campaign yang talent sudah di SK ditunjuk begitu oleh pimpinan, sehingga kami harus membuat semacam program ke depan yang bisa kami lakukan di kantor bagi campaign itu apa begitu. Dan kami kan melihat bahwa di Semarang ini kelihatannya lebih cocok lah buat kami buat belajar. Gitu. Dan kami bisa menimba hal-hal yang baru begitu yang tidak pernah kami lakukan di Surabaya ke depannya, sehingga bisa nanti berdampak pada perkembangan pembelajaran organisasi di tempat kami. Intinya begitu Pak Nur. Waduh, ini kesanjung kita ini. Kesanjung kita didatangi oleh rekan dari Surabaya dalam rangka benchmark gitu ya Pak ya. Iya. Benchmark kegiatan para champion di BKK Semarang. Betul. Waduh. Padahal saya sendiri rasanya sering bener itu kalau istilahnya ayo semangat gitu. Dalam artian saya teman-teman tuh masih perlu dipus lagi, tapi ternyata waduh dilihat oleh rekan-rekan Semarang, rekan-rekan Surabaya, rekan Semarang ini sudah patut dijadikan benchmark. Sati kehormatan. Iya. Nah, kira ini jujur saya selama di sini begitu mendapat perintah untuk menunjuk champion. Waktu itu dari pusat Ditjen kami itu ditetapkan 5 champion, Pak. 5 champion karena tidak hanya di kantor induk, tapi kami juga mau ada katalisator di wilayah kerja, di kantor-kantor daerah. Jadi kami juga memilih rekan-rekan dari kantor di wilayah kerja. Jadi di induk itu kami ada Mas Arianto, Mas Pujianto, mana Mas Ojinya di lapangan. Lalu dari wilayah kerja itu ada dari Tegal Mbak Dayan, dari Batang Dr. Wawan, dan Karimun Jawa Dr. Carlos. Nah mereka kami buat semacam media komunikasi begitu untuk menggali potensi apa sih yang bisa kita katalisator teman-teman supaya Satker ini bisa lebih baik dan bisa hidup begitu. Walaupun secara umum saya sampaikan ke rekan-rekan di BKK Semarang bahwa kalian itu semuanya champion. Kalian semua champion, nggak mungkin 5 ini bisa kerja tanpa kontribusi dari yang lain. Sehingga 5 itu hanya perwakilan saja. Nah contohnya nih ada Mbak Ani, ada Mas Yoko, ya mereka nih yang cenderung operator di IT-nya, gitu. Kalau untuk ini tadinya di wilayah kerja Mbak Ani di Bandara Jenderal Ahmad Yani, kami
mutasi ke induk untuk memperkuat hal-hal seperti ini, podcast atau. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau untuk teknis, monggo silahkan. Izin Pak, mungkin kalau diperkenankan untuk bertanya, sebetulnya yang paling pertama adalah yang paling basic ya Pak ya, bagaimana memulai membangun program-program itu, kemudian sampai akhirnya program itu berjalan, gitu sih Pak. Itu yang pertama dulu, nanti sambil berjalan. Monggo nih, championnya langsung jawab. Oke, terima kasih Pak Nur, Pak Wahyudi, dan Mbak Lia. Gitu. Iya, betul. Ya, terima kasih. Jadi mungkin sebelum menjawab itu saya bercerita dulu latar belakangnya, awalnya dulu ya. Jadi dulu itu kita dapat SK kalau nggak salah sekitar bulan Februari ya. Jadi di bulan Februari, kemudian setelah itu dalam rentang waktu Maret April sekitar 2 bulan sampai 3 bulan itu kita ada pembekalan dari pusat. Monggo silakan sambil diminum. Dari P2KASN ya. Dulu mungkin juga sudah bergabung ya pada waktu pembekalan ya. PPFK. Kebetulan kami belum terbentuknya. Oh, secara online. Iya, yang secara online. Iya, sudah, mungkin sama ya. Iya. Jadi pembekalan itu kemudian setelah pembekalan diserahkan ke unit utama masing-masing. Jadi kita di Dijen P2P itu kita sudah mulai diskusi-diskusi di forum-forum ya. Jadi terutama untuk penyeragaman KKP dulu ya, KKP sekarang BKK, terutama dalam segi SOP, kemudian hal-hal apa yang kira-kira perlu ditingkatkan dari KKP di bawah binaan Dijen P2P. Kemudian setelah itu baru ada konsolidasi secara nasional itu sekitar bulan Agustus kalau di P2P ya, Agustus sampai awal September kalau nggak salah. Kemudian setelah itu baru kita diminta untuk membuat inisiatif. Jadi startnya itu bulan September untuk membuat inisiatif di aplikasi, kemudian untuk diimplementasikan di satker masing-masing itu mulai bulan September. Kalau di kami di Champion BKK Semarang kita untuk inisiatifnya memang masing-masing ya, dari 5 orang champion itu kita membuat inisiatif masing-masing. Tapi kalau disimpulkan intinya kita sesuai dengan tugas dari champion tersebut, yaitu sebagai mediator, kemudian komunikator, katalisator dalam hal transformasi kesehatan maupun transformasi internal di Kemenkes, terutama di satker ya. Jadi kita lebih fokusnya memang ke situ ya. Seperti kita mengadakan sharing session tentang transformasi kesehatan ataupun tentang hal-hal baru nanti dituangkan di dalam sharing session tersebut. Selain untuk menyampaikan informasi juga untuk media sebenarnya ya, media aktualisasi diri juga teman-teman yang biasanya mungkin kita itu memang di lapangan kerjanya Pak ya, jadi memang sehari-hari kita itu berkutat dengan hal yang bersifat lapangan. Dari sharing session itu bisa juga untuk melatih berkomunikasi dengan publik seperti itu, walaupun mungkin lewat Zoom ya, tapi dengan menjadi pembicara ataupun moderator itu minimal bisa melatih public speaking gitu ya. Itu kita sudah berjalan kalau nggak salah sekitar 8 kali ya mulai bulan September tersebut. Kemudian juga seperti ini, seperti podcast ini. Kalau podcast biasanya kita lebih ke WBK, beberapa kali WBK, kemudian tentang dengan Pak Nur kemarin juga hal-hal yang berkaitan dengan core value berakhlak Pak ya. Sudah pernah juga, kemudian juga kita terlibat dalam penyaluran informasi ataupun komunikasi dan juga menyalurkan hal-hal yang untuk memantik teman-teman lah, sebagai stimulan lah, seperti di Instagram ataupun di website. Kemudian termasuk juga kontribusi di buletin, karena kita juga punya buletin yang namanya Infocus. Kita juga berkontribusi dalam pengurus ataupun sebagai penulis. Kemudian untuk yang budaya kerja, karena di sini juga sebenarnya ada AOC juga sebenarnya ya. Kalau AOC itu sebenarnya amanat WBK, tapi di kita sebenarnya juga ada juga yang terlibat di AOC. Kita sifatnya sih berkolaborasi dengan AOC Pak. Jadi untuk budaya kerja kita juga terlibat di dalamnya, berkolaborasi dengan AOC. Saya kira gambarannya seperti itu sih Mbak, dan mungkin masih berkembang terus gitu. Yang mau ada paparan? Iya, cuman ini paparannya harus ada operatornya. Oke, nanti share-nya
setelah ini? Iya, boleh nanti kita share setelah ini, Pak. Kemudian untuk apa ya istilahnya memobilisasi atau memotivasi teman-teman yang lain gitu, rekan-rekan yang lain itu seperti apa gitu? Apalagi kan cenderung dari champion itu kan diambil dari beberapa unit kerja yang berbeda ya. Jadi kemudian bagaimana untuk kerjasamanya supaya mereka juga dapat dukungan dari rekan-rekan yang lain supaya program itu berjalan gitu. Ya memang itu merupakan suatu tantangan Mbak Lia ya. Apalagi champion ini sebenarnya pada awal pembentukannya itu justru diperuntukkan, justru dulu itu ada syarat kalau nggak salah kurang dari 40 tahun Mbak ya untuk syaratnya ya. Iya, memang betul. diisi anak-anak muda gitu ya. Anak-anak muda itu juga memang kelebihannya punya ini ya, punya semangat yang tinggi gitu ya. Tapi memang dari sisi kelemahannya juga ada. Biasanya junior itu kan masih ewoh-pekewoh gitu ya, masih ewoh-pekewoh dengan yang senior gitu ya. Dan ternyata yang ditunjuk oleh Pak Nur ini itu perpaduan antara yang ya katakanlah junior dengan yang middle lah ya. Kalau saya itu ya termasuknya di tengah-tengah enggak. Senior enggak, junior juga enggak lah, di tengah-tengah. Jadi perpaduan, ada yang junior, ada yang PNS baru, ada juga yang ya sudah beberapa tahun di sini, sudah lumayan lama itu. Jadi perpaduan ini memang diharapkan ya, yang junior yang punya semangat ini biasanya sebagai tadi stimulan gitu ya, merangsang teman-teman kan biasanya lebih punya ide-ide baru gitu ya. Sedangkan yang agak middle ini, yang agak senior itu ya sifatnya seperti mengendalikan ataupun memberikan ya, mengajak lah ya, terutama yang senior itu ya. Biasanya kan senior kalau ada hal baru itu kan ya mungkin pertama biasanya agak menolak gitu ya, biasanya agak menolak dulu, kemudian lama-lama setelah diberikan pencerahan baru mungkin ikut seperti itu. Ya saya kira saling ini sih, saling melengkapi sih Mbak, terutama antara di Indo maupun di Wilker ya, karena kita yang di Indo itu hanya 2 orang, yang di Wilker 3 orang, karena di Wilker pun diharapkan juga mempunyai gerak yang sama itu ya untuk mendukung transformasi kesehatan. Jadi ya memang harus dan motivasinya memang harus terus ditingkatkan Mbak ya, dan memang LOC juga berperan ya, jadi leader of change ini juga berperan untuk memberikan semangat dan juga motivasi dan juga arahan bagaimana biar program itu bisa terus berjalan. Seperti itu saya kira. Jadi memang mungkin saya membacanya Pak Menteri pengen ada pembaharuan dari para kaum muda begitu ya, yang dianggap kaum milenial begitu, punya pemikiran berbeda untuk mendobrak kebiasaan-kebiasaan lama. Satu sisi mereka memang yang saya pilih yang dipilih rekan-rekan yang memang diharapkan bisa mendobrak budaya kerja di satuan kerja kita ya, di satuan kerja di BKK Semarang ini. Tapi mereka juga butuh support. Makanya kami punya grup khusus champion dan saya ada di situ, termasuk Pak Kasubag Adum, untuk cenderung ya kalau sudah turun semangatnya kami mengingatkan, ayo lagi. Terus kadang suka kami share video-video motivasi atau kata-kata motivasi untuk memotivasi mereka. Mereka adalah grup itu memang grup champion yang beberapa waktu lalu diminta oleh pusat kami untuk mengirimkan 5 orang nama untuk istilahnya ditetapkan sebagai champion. Tapi saya tekankan ke rekan-rekan di sini bahwa mereka hanya perwakilan. Seluruh yang di sini itu adalah champion. Tidak mungkin perubahan itu bisa terjadi tanpa kontribusi dari semua. Jadi ya sekali lagi ini adalah hanya perwakilan sebagai katalisator, mempercepat perubahan yang diminta oleh pimpinan kita di pusat. Gitu. Begini Pak, untuk program-program misalnya programnya podcast ini ya, biasanya itu kan cenderung dari humas ya Pak ya. Kemudian bagaimana pembagian atau mungkin lebih kepada kolaborasi gitu, seandainya itu menjadi tugas humas, kemudian akhirnya berkolaborasikah dengan tim champion, atau memang itu kemudian menjadi tugasnya tim champion, seperti itu Pak?
Kalau saya melihat memang kalau kehumasan di kami secara struktur ya, struktur itu kepala dengan Kasubag Adum, lalu sekarang dengan yang baru Katim ya, tim kerja ada 5 tim kerja, tidak mungkin masuk di tim kelima ya kalau sekarang mungkin ya dalam rangka pembangunan BPKZI begitu ya. Nah, itu kan juga masih transisi. Tapi saya melihatnya kalau untuk program kerja itu saya serahkan ke para champion. Ayo, apa nih idenya begitu? Idenya seperti apa? Nah, saya sebagai LOC di sini hanya melihat potensi. Contohnya ya tadi Mbak Ani. Mbak Ani ini sebelumnya di Rumah Sakit Karyadi, CPN baru bergabung di BKK Semarang di sini. Waktu itu kami tempatkan di Wilker di bandara. Tapi saya melihat potensi Mbak Ani untuk bisa support di medsos. Karena Mbak Ani ini kalau posting di bikin video di kegiatan-kegiatan di bandara itu menarik gitu. Nah, akhirnya bagaimana supaya lebih berdaya guna kami mutasi ke induk untuk bisa meramu tidak hanya kegiatan di kantor induk tapi juga di seluruh Wilker. Nah, otomatis juga itu atas kontribusi dari rekan-rekan di Wilker semua. Jadi kami juga bikin grup namanya Influencer BKK Semarang. Jadi dari tiap Wilker itu ada perwakilan yang kita tunjuk. Nah, seandainya mereka ada ide atau ada produksi, mereka tampilkan di situ. Nah, tugas saya itu tinggal mensosialisasikan hasilnya. Ini ada video bagus, saya post di grup besar, kadang post di grup direktorat gitu. Begitu di Direktorat P2. Kalau dari Mas Ari ada tambahan? Iya, memang untuk champion ini ya kedepannya memang juga masih banyak PR, Pak ya. Jadi kita dibentuk dulu kan oleh P2 KASN ya. Kemudian untuk inisiatifnya BPFK sudah, Mbak ya? Sudah pernah ada konsolidasi ya? Yang BPFK? Ya, belum pernah. Parmalkes belum ya? Belum pernah. Belum. Apalagi ya. Baru pindah ini belum pernah sama sekali. Iya. Belum pernah ya. Kita sudah pernah itu sebenarnya awalnya memang sudah diarahkan gitu ya, tapi kemudian memang sampai sekarang itu belum ada monitoringnya. Itu mungkin dari sisi outputnya memang belum dilakukan monitoring. Jadi ya kedepannya memang harusnya dari semua champion ini dimonitoring outputnya seperti apa, apakah sudah berjalan sesuai yang diharapkan, itu mungkin PR-nya kedepannya. Dari pusatnya, cuman dari satkernya ya memang kita berusaha ya sesuai tugas awal tadi sebagai mediator, komunikator, katalisator, itu kita berusaha ya, walaupun yang namanya semua itu pasti naik turun itu ya. Nah, naik turun memang ya saling mengingatkan, dan juga dari LOC pasti juga akan mengarahkan, saya kira seperti itu. Dari Pak Wahyudi sendiri apa sih kira-kira kok memandang champion Semarang ini sesuatu yang wah gitu? Mungkin bisa ada deskripsi. Saya itu kan ngikutin story-nya Pak Nur kadang-kadang kan. Video-videonya, yang kemudian mungkin ada kegiatan teman-teman juga kan. Pak Nur kemana. Jadi saya berpikir, wah saya bilang nih, kalau bosnya kayak gini anak buahnya pasti bagus nih. Saya kan begitu kan. Ya, berarti kan artinya memang saya nggak salah gitu kan melihat kegiatan Pak Nur, kegiatan teman-teman yang mungkin diposting-posting itu kan. Pak Nur sering memposting kisah-kisah motivasi ya, sering itu saya baca itu. Itu kan menginspirasi saya kadang-kadang, kelihatannya harus begini kan. Benar, minimal kata-kata bijak gitu kan, yang simpel-simpel gitu kan, tanpa harus menggurui, tapi kita ada refleksi di situ kan. Belajar refleksi gitu, yang kelihatannya memang itu dibutuhkan kan. Refleksi itu kan, pembelajaran tuh kan katanya nggak berhasil kalau nggak ada refleksinya kan. Orang dicokoki dengan hal pengetahuan, tapi kalau dia nggak ada refleksi, dia bingung ini mau diapakan ini kan. Ilmunya tuh mau diarahkan kemana gitu, nggak ada. Nanti kan
hal-hal yang simple, cerita-cerita yang menginspirasi itu kan penting itu kan. Nah, ini kan saya juga berharap nanti itu tidak dilakukan oleh saya gitu, oleh campaign-campaign itu gitu loh, yang tadi disebut sebagai katalisator itu kan. Mereka menularkan virus-virus apa namanya kebajikan, kebaikan itu melalui hal-hal yang sederhana begitu kan. Artinya tidak harus formal berdasarkan aturan ini, tapi hal-halnya kelihatannya cara-cara generasi baru lah, bagaimana mereka menerima kebenaran itu kan berbeda dengan yang kaum tua itu kan. Nah itu hal-hal itu yang harus di-create itu kan. Makanya ini kan memang 3 orang ini memang ada yang baru, muda, dan ada yang middle. Ya, memang betul seperti kata Pak Nur tadi itu ada yang middle juga harus, gak semuanya yang muda, karena nanti takutnya ada dihinggapi hal-hal yang bersifat inferior itu tadi kan. Kamu masih anak baru di sini kan kadang gitu kan, bisa apa kamu, kadang kan gitu kan. Ada hal seperti itu. Nah ini kan kita butuh itu tadi kan, butuh kesepahaman agar kata Pak Nur tadi apa, semuanya champion gitu kan. Mereka hanya duta, hanya perwakilan saja begitu kan. Jadi memang intinya bagaimana nih membangun hal-hal seperti itu bisa tumbuh di organisasi secara keseluruhan dalam rangka apa pembelajaran organisasi ini kan. Kita belajar teorinya apa namanya senge itu kan, macam-macam itu kan. Nah, bagaimana itu bisa menumbuhkan teman-teman itu bisa memahami dia bagian dari suatu organisasi itu penting gitu. Jadi bukan orang yang terpinggirkan gitu kan. Jadi ikut serta gitu kan, semuanya berkontribusi. Semuanya terlibat begitu. Nah, ini yang itu yang menurut saya tuh, supaya katalisator ini kuat nih gimana gitu kan. Harus perlu katalisator kuat kan untuk bisa membangun itu. Nah, ini kan butuh program yang baik. Ini dan juga kan karena memang kami baru pindah ke Parmalkesnya kan memang masih menata hal-hal yang sifatnya formal dulu. Yang hal begini belum tersentuh ini. Tapi kan hal seperti ini nanti mungkin akan saya sampaikan ke pimpinan agar seperti tadi dikatakan itu, agar dari pimpinan juga tahu untuk mengarahkan ini sebenarnya kemana arahnya nanti. Ada konsolidasi, ada keseragaman, ini mau dibawa kemana nih kampanye BPP ini dengan format dengan berpindahnya tata kelola organisasi baru. Karena ini kan mengubah dari Yankes terus pindah ke Parmalkes itu kan mengubah, ada change management kan, ini mengubah tata kerja juga ini. Tidak mudah itu, orang paradigmanya bergeser begitu kan. Ini kan butuh katalisator lagi supaya dikuatkan. Nah itu kelihatannya begitu aja Pak Nur. Jadi ngelihat dari terinspirasi postingan Pak Nur. Ini saya tersanjung loh. Pak Wahyudi yang di Surabaya bisa berkomentar seperti itu. Saya nggak ngerti. Justru saya nggak ngerti Pak, teman-teman di sini bagaimana komentarnya. Jujur saya nggak tahu. Tapi memang bagaimana kita bisa menularkan kebaikan, bisa paling tidak memberikan hal-hal positif walaupun semacam itu melalui status atau apa. Jujur status saya itu memang fungsinya untuk seperti itu, bukan merefleksikan kondisi saya, bukan. Katalisator itu. Bukan ya. Tadi bagaimana kadang kan yang suka lihat ya dari satker yang lama, terutama teman-teman satker yang sekarang, Bapak posting apa nih. Itulah motivasi kadang. Saya nggak mati ternyata. Kadang walaupun cuma kata-kata, kadang film begitu ya. Nah, itu rasanya tidak hanya itu Pak. Jadi beberapa kali kami pertemuan untuk saat bareng-bareng dengan teman-teman itu ada beberapa materi yang cenderung isinya seperti itu. Betul. Cenderung isinya seperti itu. Nah, ini selain dari Pak Wahyudi, dari Mbak Lia, mungkin dari Mbak Dua di belakang, Mbak Nia, Mbak Nina, ada yang mau ditanyakan, nanti stuck di sini nih kalau monggo silakan. Makanya mungkin mohon dijelaskan secara spesifik kalau mungkin tadi kan ada podcast, video-video, mungkin itu untuk ditayangkan di publik ya Pak ya. Bisa dijelaskan program-programnya yang secara spesifik itu seperti apa untuk membangun motivasi di internalnya sendiri gitu Pak? Ya jujur ya rekan-rekan, di BKK Semarang ini kan yang lalu mereka punya jafung masing-masing ya. Jafung di kami ya ada dokter, ada perawat, paling sanitarian, entomolog, epidemiolog begitu. Yang dulu terbagi di 3 substansi.
Nah, sekarang dengan struktur baru itu sekarang lebur dalam 5 tim kerja. 5 tim kerja. Masing-masing pasti punya tusi, kami sedang berproses. Tapi selama saya di sini, cenderung bagaimana caranya saya membangun kebersamaan. Itu yang saya awalnya berpikir sendiri begitu. Awalnya berpikir sendiri. Tapi lama-lama, ya nggak mungkin kalau cuma sendiri. Walaupun sebagai kepala ya. Karena kalau kepala itu memaksakan kehendak, itu kan cenderung diktator ya Pak ya, tanpa khawatirnya ada keterpaksaan. Saya berpikir simple, orang Indonesia bisa ngumpul apa sih? Makan. Akhirnya ayo kita makan bareng, walaupun cuma 2 minggu sekali ya. Itu biasanya urunan Pak, kami Pak. Oh gitu ya. Urunan dari teman-teman. Ada satu saat saya udah bilang sama teman-teman, biarkan saya ada kontribusi. Jadi satu saat saya sendiri yang apa istilahnya makan itu bareng-bareng bersama di sini di ruangan ini gitu. Ya menunya sederhana, tidak perlu wah, tapi yang penting adalah kebersamaannya itu. Momen itu. Yang kedua adalah senam tadi. Terus kami juga kalau bisa adalah semacam kegiatan bersama dalam satu kantor gitu. Itu pun bagaimana caranya kita bisa menyisihkan untuk bisa seperti itu. Hal-hal itu yang mungkin kami masih mencari lagi, menggali lagi kegiatan apa lagi yang kira-kira bisa supaya mereka baur nih, tidak tersekat di dalam substansi, tidak tersekat di dalam tinker gitu Pak. Karena jujur tinker yang sekarang ini tinker 5 khusus untuk apa istilahnya WBK ya, WBK atau ZI kalau nggak. Nah, pelayanan publik pembangunan zona integritas. Isinya cuma berapa orang, Pak. Tapi itu kan kontribusi dari seluruhnya. Nggak mungkin cuma orang itu aja yang kerja. Semuanya harus terlibat. Termasuk timker lain. Nggak mungkin periksa kapal hanya 8 orang. Oh, kapalnya aja puluhan. Nggak mungkin gitu. Jadi, oke lah secara administrasi teman-teman terbagi di dalam tadi struktur tadi. Tapi secara teknis fungsi apa kegiatan nggak mungkin mereka terkotak, nggak mungkin mereka bisa jalan hanya khusus mereka gitu. Itu harus ada kolaborasi dari apa. Sehingga yuk kita cari momen-momen kebersamaan yang bisa membangun kebersamaan. Dan juga saya sudah kalau bisa tidak ada lagi kegiatan yang sifatnya parsial. Saya sempat sampaikan itu. Saya nggak mau lagi melihat, mengetahui ada kegiatan teman-teman yang sifatnya parsial. Misalkan makan hanya satu substansi begitu. Itu kan membentuk kotak sendiri mereka. Membentuk kerajaan sendiri yang akhirnya harapannya mereka untuk bisa kerjasama, saling bantu, bisa kolaborasi, malah makin kuat kalau seperti itu. Kalian kalau mau makan bareng lah, kenapa susahnya? Kami kan makan, nggak usah makan kalau begitu keluar. Cuma satu itu, kalian pesen GoFood aja makan di sini, biar yang lain juga tahu. Jadi nggak ada lagi kegiatan. Saya maunya seperti itu. Walaupun ya, mohon maaf, apakah sudah berjalan, apakah main kucing-kucingan di belakang saya nggak tahu. Nah ini kan merubah kebiasaan itu, Pak. Merubah kebiasaan itu supaya itu tadi ini teman-teman ada 3 perwakilan mungkin dari 3 bagian yang berbeda, tuh. Yang mungkin kalau di sana sudah di satu ruangan saja kan. Nggak akan keluar ke ruangan lain mungkinnya gitu. Nah itu bagaimana peran dari LOC, bagaimana peran dari LOC dan tidak akan mungkin berjalan tanpa ada kontribusi dari rekan-rekan. Mungkin itu. Ya mungkin menambahkan Pak Lulia, jadi selain memang tugas champion tadi ya sebagai mediator terutama di Satker ya, kita juga terlibat di dalam forum nasional, walaupun mungkin sampai saat ini belum terlalu banyak Pak ya, tapi kita sudah dilibatkan terutama dalam penyusunan SOP yang baru. Jadi tantangannya sekarang ini Pak di BKK ini memang belum seragam di setiap BKK gitu ya. Memang masih ada gap, kemudian ada perbedaan prosedur seperti itu. Jadi kita dilibatkan untuk berdiskusi bagaimana BKK ini menjadi lebih baik gitu. Mungkin kalau di tantangan di BPFK itu kan
tentang ini Pak ya, tata kelola yang baru begitu. Ya. Tata kelola baru dari yang sebelumnya Yankes ke Parmalkes ya. Tapi kalau di BKK itu walaupun induknya masih sama sebenarnya di Dijen P2P, tapi PR kita memang keseragaman di setiap BKK Pak. Karena memang kita itu dari yang kegiatannya besar sampai yang kecil, sampai yang pelabuhannya besar sampai yang kecil, bandaranya beda-beda, kemudian tata kerja kebijakan di masing-masing lokal spesifik area itu juga mungkin juga berpengaruh ke tugas kita itu. Itu kita juga berkontribusi di sana untuk penyeragaman lah prosedur di setiap BKK itu. Walaupun tentunya menyesuaikan tusi kita masing-masing. Jadi ada dokter, kami ada dari EPID, ada dari Keseling, itu kita kalau di SOP tentunya kita berperan di dalam memberikan masukan di tugas kami masing-masing. Ini sih Pak yang nggak kalah penting, anggaran Pak. Jadi misalnya untuk podcast seperti ini ya, kan pasti butuh untuk anggaran mengadakan kamera-kamera, kemudian TV seperti ini dan support lighting gitu misalnya. Nah itu anggarannya itu apakah memang support langsung dari ADUM seperti itu? Kalau di kami kan masih ada anggaran itu dibagi-bagi per unit gitu Mas ya Pak. Jadi sebagai penanggung jawab anggaran, kemudian misalnya dari Humas gitu. Jadi untuk kebutuhan Humas dari Humas gitu yang mengajukan gitu. Kalau di sini itu seperti apa Pak? Itu. Kalau di sini nggak ada anggaran khusus untuk humasnya tuh belum ya. Cuma ini kan alat-alat yang dipakai ini alat-alat yang ada aja. Kita hanya memanfaatkan alat yang sudah ada. Seperti ini monitor pintar ini memang pengadaan tidak khusus untuk ini, tapi untuk untuk kebutuhan organisasi gitu. Kalau kita lagi rapat, kita butuh ini kayaknya Pak ya, monggo dia sudah ada. Jadi kita kamera kayaknya sudah ada saya masuk sini nih. Yeah. Tapi nah ini semacam ini kami cuma punya 2. Ternyata kemarin diskusi ternyata Mbak Ani punya ini punya Mbak Ani 2 nih. Termasuk kamera mungkin ya, ada yang dipakai. Nah jadi tidak ada anggaran khusus menggunakan yang sudah ada. Tapi kalau memang sewaktu dikiranya diperlukan gitu ya, ada alat yang diperlukan, mungkin kita bisa ajukan untuk pengadaan. Tapi tidak ya lewat rekan-rekan perencana. Hanya memanfaatkan yang sudah ada. Yang sudah ada ya. Yang nggak ada tidak khusus, tidak dikhususkan. Mbak Nina, ada yang tanyakan? Di PFK ini kan mungkin jarang berinteraksi mungkin Pak. Iya. Nah, kita mungkin juga ingin tahu juga Pak, untuk sehari-hari tugas dari BPFK itu seperti apa kira-kira Pak? Kalau kita kan memang lebih banyak di lapangan Pak ya, di kapal, pelabuhan. BPFK ini kan lab pengujian dan kalibrasi yang dulu awalnya akarnya di Yankes kan, jadi kan menunjang yang transformasi ke 1 dan ke-2 itu kan rujukan dan primer itu Pak, rumah sakit dan puskesmas kan, agar alat-alat yang ada di pasien ke situ aman dan layak pakai gitu kan, jadi dia melalui kalibrasi itu. Jadi kegiatan teman-teman tuh 80% tuh banyak ke lapangan juga sebenarnya, in situ katanya dipanggil oleh misalnya dari Kalimantan, mereka datang ke rumah sakitnya, kan nggak mungkin alat-alat yang besar itu dibawa ke kantor kan. Tapi ada sih alat-alat kecil yang tensimeter apa itu yang bisa dibawa ke kantor, timbangan misalnya turun badan. Tapi itu hanya 20% ya, 80% itu kebanyakan memang ke lapangan jadi waktu mereka juga habis. Wilayah kerjanya di mana saja? Selama ini kan ada 7 provinsi, tapi sekarang kan sudah dipersempit, kami sampai Kalimantan Utara saja dulu, seluruh Kalimantan kecuali Kalbar itu masuk Jawa Timur. Jadi kami di Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Kaltara sekarang. Yang Kalimantan tuh diambil oleh Banjarbaru gitu. Tapi kenyataannya pelanggan itu kan yang punya uang. Mereka terserah mau dari Jakarta mau ke Surabaya, dari Papua, nggak ada batasan sebenarnya gitu loh. Hukum pasar berlaku gitu. Pasar. Jadi SK Dirjen tentang wilayah binaan itu hanya sekedar untuk wilayah administrasi saja gitu. Tapi secara operasionalnya tuh udah
udah pasar yang main itu kan. Kita kan nggak bisa melarang, harus ke sana. Gitu loh. Jadi memang luas. Besar. Nyamannya di mana gitu, Jadi memang sebagian besar banyak ke lapangan, terutama pada semester akhir gitu loh. Itu peaknya kan, puncaknya di show. Jadi awal-awalnya masih kurvanya itu pasti kayak gini. Jadi begitu semester kedua, mereka jarang ada di kantor itu. Tiap minggu jalan terus keluar itu. Istilahnya mobile. Basecampnya tapi di Surabaya itu ya? Iya, di Surabaya saja gitu. Surabaya. Bentuknya BLU. Nah, kami diarahkan ke sana nanti sama Parmalkes yang baru. Kalau sekarang? Sekarang masih PNBP. PNBP. Iya, tapi nanti kami diarahkan ke sana nih kelihatannya. Karena semuanya kan dulu waktu di Yankes, BPK sajalah balai yang belum BLU begitu. Gitu. Nah, sekarang begitu di Parmalkes mungkin karena Pak Ses Dirjennya orang Irjen ya, jadi mungkin dia harusnya diarahkan mulai BLU nih, mulai WBK dan sebagainya juga diarahkan. Ngomong-ngomong PNBP, kami mau tanya ya, kita membandingkan dengan kita punya PNBP ini, ada sejarahnya PNBP dari rekan-rekan BPFK turun? Progres turun kayaknya nggak ada ya, kalaupun turun paling sedikit ya. Turun COVID mungkin, tapi tidak waktu COVID. Ya. Tapi setelah itu kan stabil. Hanya kan permintaan, karena pendapatannya kan tergantung permintaan. Begitu dulu kasus COVID kan itu berpengaruh juga terhadap order dan sebagainya kan tadi. Dan tapi permintaan cenderung cenderung stabil ya. Stabil. Karena jumlah pasienkes semakin banyak, alat yang beredar pun semakin banyak. Bahkan mungkin unit penyelenggaranya malah bertambah kali ya. Iya, jadi swasta begitu. Swasta mulai bertambah. Kompetitor. Daerah juga gitu. Nah, BPP ini juga ke bagian tugas untuk membina juga nanti BIMTEK kepada teman-teman daerah juga ada fungsi itu yang untuk membangun supaya bagaimana lembaga kalibrasi ini lebih banyak. Karena hanya mengharapkan dari pusat Kemenkes hanya ada 6 itu. Sedikit sekali untuk wilayah Indonesia yang begitu luas itu Pak Nur. Nggak mampu ya. Nggak mampu. Jadi kami, apalagi nanti kami pada saat ke Parmalkes, kelihatannya kami masuk ke wilayah industri, bukan lagi Yankes, ke produk pabrik begitu. Jadi pre-market, bukan post-market lagi. Jadi tusinya itu tambah dan bergeser begitu. Nah, ini kan tantangan juga, kan tantangan buat teman-teman, tantangan buat organisasi, buat pembelajaran itu kan berubah semua, mengubah semuanya gitu. Nah, ini yang maka peran-peran seperti katalisator ini penting gitu. Mengubah, karena kan orang tuh kalau mendengar perubahan itu kan kadang alergi ya. Artinya itu kadang sedikit tidak nyaman gitu. Berubah itu tidak nyaman kan. Menyakitkan kan, enggak enak. Sudah terlanjur di zona nyaman, diganggu gitu. Itu sering kan begitu. Ini kan gimana kita mensiasatinya begitu kan melalui teman-teman itu gitu loh. Saya juga ya itu kan dari hal-hal kecil, dari cerita-cerita inspiratif supaya ada refleksi begitu kan. Jadi kalau di champion di rumah sakit itu Pak, di bawah Yankes ya, itu sampai menyusun ini remunerasi Pak. Itu remunerasi diserahkan ke champion itu ya. Jadi champion itu ikut menyusun remunerasi rumah sakit itu. Karena mereka BLU besar ya. Karena champion ini kan dianggap orang-orang netral gitu ya. Orang netral akhirnya diserai ada partai mana gitu ya. belum terkontaminasi. Masih belum bening, masih baru. Alasannya kan kadang gitu ya, simpel. Kalaupun punya ide, kadang idenya nggak muncul gitu ya, karena tertahan gitu. Akhirnya dibuat saluran sama pimpinan. Sangat riskan. Nah, remunerasi itu banyak orang berkelahi kan. Makanya udahlah diserahin sama champion aja daripada yang udah senior. Ada lagi kira-kira yang mau disampaikan? Mbak Nina. Dengan adanya program belum tentu semuanya mau. Nah, itu bagaimana soal champion itu tapi biar semangat. Mempertahankan semangat. Ini ada dua perwakilan champion ini. Gimana supaya nggak down? Karena akhir-akhir ini justru dengan kedatangan teman-teman Surabaya, kemarin saya dapat surat itu dari Pak Wahyudi, ayo nih kalian ternyata dinilai bagus loh. Ini dalam masa down mereka. Mereka lagi tidak banyak produksi karena ya mungkin kegiatan juga gitu ya. Terus kemarin masih semangat begitu sehingga ide-idenya muncul. Nah sekarang
lagi turun ini. Nah, monggo ditanggapi, Mas Ari, nanti Mas Oji mungkin bisa nanggapi, silakan. Ini ya, jadi memang tadi ya yang namanya semangat itu pasti ada masanya naik, ada turun, itu pasti ya. Seperti keimanan juga ya naik turun itu. Ya, jadi untuk memantik semangat itu yang pertama dari diri sendiri dulu ya, dari diri sendiri dulu. Kita menyadari apa tugas kita ya sebagai champion gitu ya. Kemudian kita kembalikan lagi tugas kita. Jadi kita mau ngapain, kita mau membuat apa. Kemudian dari champion itu kita pun juga punya grup gitu ya. Kira-kira gitu kita mau berbuat apa nih untuk mengisi gitu ya, mengisi kekosongan misalkan yang mulanya banyak kegiatan kemudian lagi turun ya, tentunya kita akan berdiskusi di situ. Kemudian memang tidak kalah penting itu memang peran LOC tentunya ya, dari LOC kepala untuk memotivasi juga. Kemudian dari pusat juga tidak kalah penting dukungannya, karena bagaimana juga kan kita dibentuk gitu ya, dibentuk, dan juga sebelumnya itu kita juga sudah punya ada inisiatif atau program kerja yang sudah diarahkan sebenarnya dari awalnya gitu ya. Nah, itu sebenarnya juga perlu monitoring juga. Biasanya kalau hal-hal yang tidak dimonitoring ataupun tidak dipantau itu ya memang riskan untuk keluar dari rel gitu ya. Itu makanya memang kita juga berusaha memberikan masukan lah ya, memberikan masukan supaya champion ini bisa berjalan, terutama juga di pusat ya, walaupun mungkin tidak bisa langsung ke P2KSN, minimal ke pembina utama kita ya di P2P gitu ya. Jadi selain kegiatan yang di dalam, kita juga terlibat kegiatan yang di ranah pusat itu ya. Itu juga minimal kita juga tahu kegiatan teman-teman di BKK lain gitu ya, di instansi lain, oh ternyata dia juga ada kegiatan seperti ini, dan juga bisa saling sharing lah itu untuk juga bisa memantik motivasi kita seperti itu. Mungkin Mas Oji, monggo silahkan ditambahkan Mas Oji. Terima kasih. Sedikit dari saya mungkin jadi untuk tips dan trik biar kita naik dan terlalu tinggi turun tidak terlalu itu artinya kita yang pertama, kalau saya sendiri yang melakukan hal yang paling sederhana, ngobrol dengan teman lain. Nah, kalau kita sudah membuka pintu obrolan itu, kita akan punya inspirasi. Kita juga pernah terinspirasi dengan champion dari pusat yang ada satu kegiatan yaitu 15 menit ngobrol setiap pagi. Jadi ngobrol setiap pagi itu ternyata walaupun hal-hal yang tidak perlu ya, hal-hal yang tidak perlu dan saya kira basi banget sih gitu, tapi itu akan membuka satu koneksi dengan teman lain yang dimana kita suatu saat membutuhkan teman itu bisa kita ajak untuk bergerak bersama. Nah, jadi artinya apa? Artinya hal yang kecil, membangun komunikasi, ngobrol, tidak diam, kemudian ketika kita punya event yang sederhana misalnya itu podcast itu teman akan mengikuti kita. Kalau bisa kita sudah diawali dengan ngobrol komunikasi yang ringan-ringan aja, apa tentang kalau yang sekarang ini ya tentang hal-hal yang berpolitik, artinya kita membuka komunikasi sehingga apa yang kita sampaikan itu menjadi modal kita untuk menggerakkan orang lain. Karena inti dari champion sebetulnya bagaimana kita menjadi motor penggerak. Motor penggerak, kemudian kalau sudah motor penggerak ini bisa berjalan dengan baik, cepat, maka akan baik itu kegiatan BPK, pelayanan publik, sudah akhirnya bisa dipodcastkan semua. Jadi kalau yang untuk memulainya yaitu harus banyak membangun komunikasi dengan pihak lain, karena kita tidak mungkin bekerja bergerak sendiri dan tentunya tetap diarahkan oleh LOC. Terima kasih. Terima kasih. Jadi bagaimana komunikasi itu bisa menimbulkan ide gitu ya, atau kreasi. Ya kalau teman-teman di sana cenderung maaf ya, kalau di lab itu kan ya masuk terus diem dengan alat gitu. Kerjanya dengan alat gitu kan. Harus selesai di situ. Ada waktu sharing session tuh ya, istilahnya ya. Betul. Baik. Ada lagi? Oke, silakan.
Mau masalah komunikasi ya Pak, bagaimana caranya mungkin kalau untuk dengan teman kerja yang satu unit, satu ruangan gitu mungkin sudah terbiasa ya Pak. Kalau misalkan tim manajemen dengan tim lapangan gitu kan kadang-kadang ada apa ya kosong yang kita harus berkumpul dulu untuk ngobrol. Gimana caranya untuk membangun komunikasi dua arah itu selain tadi ada ngobrol tiap hari tiap pagi. Gimana caranya biar aspirasi-aspirasi teman-teman itu ada ide-ide apa itu bisa tersalurkan ke kami ya, khususnya. Lalu bagaimana membangun komunikasi dua arah juga untuk yang publik, mungkin ada masukan tim kami, orang lapangan yang kerjanya kita juga tidak bisa mantau gitu, bagaimana komunikasi itu bisa langsung masuk di untuk perbaikan berkala. Ya. Kalau nanti rekan-rekan bisa lihat ruang kerja kita, teman-teman di sini Pak di belakang ini, di samping, yaitu tidak ada sekat. Apalagi nanti timker kayaknya sekat-sekat para koordinator itu juga akan hilang. Jadi antara manajemen dengan teman-teman teknis tidak ada sekat lagi. Ya, itu pertama. Yang kedua, itu kalau saya sebagai LOC sini sebagai kepala, bagaimana mencari, meramu dan membuat kegiatan yang sifatnya kebersamaan. Ya, tadi udah saya sebut contohnya. Lalu berikutnya di BKK Semarang ini bagaimana perencanaan itu dimulai justru dari teman-teman teknis. Teman-teman teknis memberi input ke manajemen, itu duduk bersama, dan manajemen ada timnya, dari masing-masing timker ada perencananya, itu duduk bersama dengan rekan-rekan perencana di kantor induk, di manajemen. Nah itu ada, paling tidak ada komunikasi, ada plus minusnya begitu ya, apa yang harus diajukan, apa yang harus dikurangi begitu, itu ada di situ. Jadi bagaimana caranya kita membangun rasa untuk bisa saling percaya. Memang saya ini adalah satker keempat saya Pak, satuan kerja keempat saya, dan memang yang tadi Mbak No bilang, bagaimana sih menyingkirkan gap antara manajemen dengan teknis begitu ya. Nah itu memang di tiap satker ada, tapi sekali lagi bagaimana kebersamaan itu dibangun. Ada beberapa hal yang sudah kami lakukan, yang tadi sudah saya ungkap, dan mudah-mudahan itu bisa memberi hasil ya Mas Ari, dan kami juga masih berproses untuk tetap mencari event-event yang sifatnya membangun kekompakan dan kebersamaan, sehingga kalau sudah timbul saling percaya, itu rasanya kantor sebagai rumah kedua kita itu ya bisa terwujud. Jadi sudah tidak ada lagi curiga, tidak ada lagi saling iri gitu. Itu yang saya mau Mas Ari terbangun di BKK Semarang. Karena kalau sudah itu terwujud, apapun enak, nyaman, dan kenyamanan itu akan dirasakan oleh semua. Jadi ada success story saya di satker lama itu, sebelumnya Pak kepala aja dibawakan pedang. Sebelum saya kepala itu dibawakan pedang, tapi bagaimana kita teman-teman mau berubah, teman-teman itu mau berubah, sehingga kebersamaan itu bisa dirasakan dari kepala sampai sampai yang jaga kantor. Jadi kita bisa pergi bareng, bisa ini bareng, tapi tusi tetap jalan. Dan itu hal-hal yang misalkan dari pusat ini biasanya ada ranking misalkan penyerapan begitu ya, itu usahakan kita selalu yang baik. Biasanya di pusat itu kalau di ranking yang dilihat 5 atas 5 bawah atau 3 atas 3 bawah ya Pak ya. Contohnya ya, kalau misalkan plus ya itu yang 3 atas atau 5 atas, itu yang dilihatkan itu. Upayakan teman-teman, tapi itu bisa terwujud kalau teman-teman bisa
akur, bisa kompak. Tapi kalau itunya nggak bisa, susah kita mencapai saat. Dan selama saya di sini, tadi Pak Wahyudi sempat lihat foto saya terima penghargaan dari Pak Menteri ya. Itu saya selama di sini kayaknya dari Pak Menteri 2, dari Pak Sekjen, dari Pak Dirjen dapat gitu, dari kemarin dari PLH Gubernur ya. Dari Kanwil kami dapat, tapi diserahkan oleh Pak Nana, PLH Gubernur. Ya itu hasil kerja dari rekan-rekan. Kalau saya kan cuma terima. Nggak mungkin saya bisa kerja kalau tidak ada kontribusi dari yang lain. Mungkin itu. Oke. Silakan. Satu lagi ya. Satu lagi untuk kita tutup karena ini terlalu panjang nanti kalau masuk YouTube. Selebihnya nanti kita ngomong di luar. Monggo silakan. Pelayan untuk publik, bukan publik yang membutuhkan kita, tapi kita memang ada untuk melayani publik. Iya, itu pertanyaan yang sebenarnya kami pun bagaimana caranya untuk menggugah teman-teman bisa seperti itu. Kadang kalau BKK Balai Kekarantinaan Kesehatan Semarang itu tidak hanya pelayanan itu Pak. Kalau pelayanan itu kan harus senyum begitu ya, harus ramah. 5S ya atau 3S itu. Tapi satu sisi kami juga menegakkan aturan. Kekarantinaan itu kan bagaimana menjaga ketahanan kesehatan di pintu masuk negara. Sehingga outputnya adalah ini boleh atau tidak boleh. Kadang kita harus jadi pelaksana undang-undang aturan terkait kekarantinaan itu. Yang cenderung, maaf ya, bukan galak tapi tegas ya. Nah ini kadang yang dalam ketegasan itu, contoh waktu mungkin teman-teman juga ngerasakan waktu ada syarat kita sebagai penumpang pesawat atau penumpang umum naik pesawat atau naik kapal. Kan ada syarat. Ada teman-teman yang tidak memenuhi syarat tapi kan memaksa. Kan gitu. Nah, kami sebagai yang petugas yang di situ ini kan bagaimana melayani. Nah, tadi bukan dalam artian melayani terus seperti di pelayanan, tapi kan kami harus tegas, oh ini boleh, ini tidak boleh. Gitu. Nah, ini yang kami juga sedang berproses. Di satu sisi sebagai dalam rangka pelayanan kami harus ramah, menunjukkan bahwa customer adalah raja begitu. Tapi di sisi lain dalam rangka menegakkan aturan kekarantinaan, kami juga harus bersikap tegas. Aturannya seperti apa, mana yang boleh, mana yang tidak. Nah ini yang kadang kami dibedakan, mungkin di PDH kami ada pakai pangkatnya begitu ya, kan beda dengan rekan-rekan Kemkes yang lain. Karena kami menyesuaikan dengan rekan bea cukai, imigrasi semuanya seperti itu. Nah kami juga makanya kalau dari sisi pelayanan rasanya sama. Bagaimana menempatkan pelanggan sebagai raja. Tapi dalam rangka menegakkan aturan, kami harus komitmen, kami harus teguh dengan aturan yang ada. Yang kadang, mohon maaf ya, dalam rangka penegakan aturan kan pelaksanaannya ya seperti itu. Banyak intervensi, banyak apalah, macam-macam versi-versinya. Tapi itu adalah salah satu tusi dari rekan-rekan BKK kelas 1 Semarang untuk bagaimana kita dipandang sebagai petugas, pegawai negara dan menjaga ketahanan kesehatan di pintu masuk. Sama-sama. Kasih Bang. Yang terakhir dari Pak Wahyudi, ada yang lain? Tidak ada, cukup. Tidak ada, cukup? Nanti luar aja. Oke, Kilevers, kita rasanya asik kita ngobrolnya. Asik ngobrolnya, nggak kerasa. Ini hari Jumat. Oh iya, sekedar rekan-rekan, ini hari Jumat tanggal 16. Ini baru 2 hari lalu kita berperan serta dalam pemilu begitu ya. Mudah-mudahan pemilu kali ini berjalan damai, walaupun kita tahu ada
Ya, ada berita-berita yang seperti apa begitu ya Pak ya. Tapi harapan kita pemilu ini bisa berjalan damai, keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih Pak Wahyudi dan rekan-rekan. Nanti kalau ada yang kurang kita diskusi lagi di luar sesi ini. Sekali lagi terima kasih Q Lovers untuk telah bersedia untuk menyaksikan dari podcast kami hari ini. Salam sehat, tetap semangat, sehat Indonesia. Terima kasih Q Lovers.